Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Hadi Setiadi di Angklung Channel. Kali ini saya akan sedikit sharing bercerita mengenai angklung padai. Angklung padai ini angklung yang biasa kita mainkan, kita temukan, dan yang menjelajah seluruh dunia. Alat musik ini ada di seluruh dunia, dari angklung padai. Oke, sebelum angklung padaeng sebetulnya ada angklung-angklung yang lain, dan angklung ini awal mulanya itu dipakai berbagai macam, bukan sebagai alat musik, tapi seperti alat ritual, kemudian pemujaan, ritual-ritual yang lain, pemujaan kayak gitu. Kemudian, nah, berkembang dari awalnya angklung mungkin yang fungsinya seperti itu. Kemudian ada angklung buncis, angklung gubrak, kemudian angklung buhun, dan lain-lain. Terus berkembang sampailah pada angklung pentatonis. Nah, pada angklung pentatonis ini sudah bernada, namun nadanya cuma 5, nadanya pentatonis. Ya, mungkin kalau nadanya Sunda itu daminatila gitu, atau misalkan nada-nada yang lain mungkin nada awalnya pada waktu itu entah seperti apa. Nah, beliau seorang Daeng Sutikna. Beliau adalah seorang guru. Beliau adalah seorang guru musik. Beliau adalah seorang guru di sekolah juga. Beliau mengajar beberapa sekolah pada waktu itu. Beliau pemain alat musik juga. Beliau mampu memainkan berbagai alat musik. Jadi Bapak Daeng Sutikna ini memang berbasic musik. Beliau pemain piano, mandolin, violin juga, gitu, seperti itu. Nah, pada suatu hari, nah ini nih asal mulai nih, ada seorang pengamen, aduh namanya siapa ya? Lupa, boleh nanti di share sini, tapi di Google ada, di Wikipedia dan lain-lain tuh ada. Jadi beliau terinspirasi dari seorang pengamen. Beliau sedang di rumahnya, kemudian ada pengamen yang bermain menggunakan angklung. Nah, waktu itu angklungnya diatonis. Masih pentatonis, sorry. Waktu itu angklungnya masih pentatonis mungkin pada saat itu. Nah, kemudian karena beliau mengajar di sekolah, kemudian beliau adalah seorang pramuka sejati. Betul, beliau adalah seorang pramuka sejati. Karena prinsip pramuka tak ada rotan akar pun jadi. Jadi beliau ingin mengajarkan musik pada anak-anak di sekolah. Nah, ini awal mulanya angklung itu mau berubah dari pentatonis ke diatonis. Beliau mempunyai ide ketika beliau melihat pengemis menggunakan bambu, mungkin karena bambu itu bahannya murah, banyak, ya. Mungkin beliau berpikir bagaimana kalau misalkan angklung ini dibuat nadanya seperti nada diatonis. Nah, karena beliau mendengarkan angklung itu bisa ada nadanya pentatonis. Nah, beliau mempunyai ide yang sangat brilian, ya, genius people, Daeng Sutikna itu. Beliau mempunyai ide memindahkan nada dari pentatonis ke diatonis. Nah, itu mengapa jadi angklung diatonis itu dinamakan angklung padaeng. Nah, di situ jadi memindahkan dari pentatonis ke diatonis. Sepertinya hal sederhana, tapi itulah pramuka tak ada rotan akar pun jadi. Beliau ingin mengajarkan musik, tapi mungkin pada saat itu siswa-siswa belum mampu membeli alat-alat musik seperti gitar, piano, keyboard, biola, mandolin, dan lain-lain. Siswa-siswa belum mampu karena rasa mungkin orang yang peduli dengan pendidikan begitu. Jadi angklung itu dijadikan sebagai media belajar, media pendidikan. Nah, disitulah ya awal mulanya angklung diatonis. Kemudian beliau dibantu oleh empu angklung itu namanya Pak Jaya. Dalam biografi beliau, Pak Jaya itu empu pembuat angklung pada waktu itu. Jadi beliau kemudian membuat angklung dengan nada-nada diatonis, kemudian dicoba tuning segala macam, dan ya hasilnya sampai sekarang angklung yang mendunia. Kemudian beliau mengajarkan di sekolah-sekolah, ya. Jadi memang angklung itu dipakai sebagai alat pendidikan, media belajar. Ketika mungkin setiap siswa atau misalkan satu sekolah tidak
ada siswa yang belum mampu mempunyai alat musik, belum mampu beli, belum bisa beli alat musik. Nah, hebatnya angklung ini, angklung itu satu alat hanya satu nada, ya, satu alat. Biasanya kan kalau misalkan kita kayak main piano, kemudian main gitar, ya, satu alat semua nada ada. Pianika aja atau recorder yang kecil, semua nada ada, satu alat. Tapi hanya angklung, satu alat, satu nada. Nah, itu yang luar biasanya. Jadi beliau mengajarkan angklung di sekolah dengan cara orkestra angklung. Kemudian beliau membuat aransemen yang wah, luar biasa, lagu-lagu klasik, lagu-lagu wajib nasional, dan lagu-lagu anak. Beliau aransemen beliau itu sangat luar biasa. Bukan kaleng-kaleng lah, bukan bikin aransemen yang ecek-ecek, enggak. Beliau itu jenius luar biasa. Nah, angklung Padayang tuh di situ awal mulanya. Kemudian beliau juga mengajar di banyak sekolah, berbagai sekolah di Bandung, dari mulai SD sampai SMA. Beliau mengajar seperti di SD Soka, kemudian SD Santo Yusuf, SD Priangan, kemudian di SMP 2, asal tahu ya, SMP 2 pada waktu itu, kemudian SMA 1 gitu ya, SMA 3 kalau nggak salah. Coba nanti boleh komen di bawah yang tahu, mohon maaf kalau salah. Nah, kemudian dari mungkin dari sekolah-sekolah itu ya lahir murid-murid beliau yang luar biasa, murid-murid angklung dan pelatih angklung. Kalau tidak ada penerusnya, kalau tidak ada murid beliau yang meneruskan perjalanan angklung ini, sampai sekarang mungkin angklung tidak akan ada. Makanya kita harus berterima kasih juga kepada murid-murid beliau yang sudah menjalankan amanah, ya, memasyarakatkan angklung dan mengangklungkan masyarakat. Nah, seperti itu. Dari perjalanan karir beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan dari pemerintah, dari luar negeri juga. Bersyukurlah Jawa Barat, Indonesia mempunyai legenda seperti Padayang ini. Dan terima kasih juga kepada para murid-murid beliau yang melanjutkan perjuangan beliau sampai kepada kita sekarang. Itu tugas kita melestarikan, tapi melestarikan tidak hanya diucapkan ya. Menurut saya, melestarikan itu dilakukan. Jadi buat teman-teman dan atau adik-adik atau siapapun yang lihat video ini, melestarikan budaya itu tidak diucapkan. Melestarikan budaya itu dilakukan. Ya. Mulai dari mana? Mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari diri kita sendiri, kemudian kita tularkan kepada yang lain. Jadi tidak hanya diucapkan melestarikan kebudayaan, tidak. Nah, seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari sendiri tuh, kayak teman-teman. Dan akhirnya pada tanggal 8 April 1984, legenda Indonesia ini wafat, meninggalkan dunia dan mewariskan sesuatu yang luar biasa untuk Indonesia, bahkan untuk dunia. Nah, seperti itu. Terima kasih pada yang sudah menciptakan angklung di Atanis ini. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga teman-teman mendapatkan sedikit pencerahan. Kita bisa sharing dengan, silakan komen di bawah kalau ada yang kurang, atau misalkan ada yang punya cerita yang lebih lengkapnya, boleh kita sharing di sini, bagi-bagi dengan teman-teman yang lain. Tetap bermain angklung, sebarkan kebaikan agar kita bisa tetap sharing. Silahkan tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya kita bisa berinteraksi langsung. Terima kasih, saya Hadi Setiadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.